شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang tiada henti-hentinya, nikmat yang begitu agung, yang dimana nikmat yang paling agung yaitu nikmat Islam wa nikmat iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada para sahabatnya, para keluarganya, dan serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jalan. Ikhwatal Islam, para pemirsa Arkan School TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan seorang hamba di dunia ini melainkan akan diberikan ujian, akan diberikan cobaan-cobaan, dan tentunya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Surat An-Najm ayat 31. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas seluruh perbuatan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya dengan perbuatan yang jahat pula. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan yang lebih. Ikhwatal Islam, sesungguhnya dunia ini adalah negeri ujian, negeri di mana di dalamnya penuh dengan ujian, negeri yang di mana di dalamnya penuh dengan cobaan, yang di mana seorang hamba di dunia ini akan diberikan ujian, akan diberikan cobaan, yang di mana cobaan tersebut ada di luar batas dari kemampuan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan mati dan telah yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk apa? Yaitu untuk menguji dari manakah hamba yang lebih baik amalannya, yaitu untuk menguji seorang hamba, manakah di antara hambanya yang lebih baik amalannya. Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba adalah untuk menentukan manakah hambanya yang pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Manakah dari hambanya yang pantas untuk diberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Seperti halnya sebatang besi yang dimasukkan ke dalam api yang begitu panas, lalu sebatang besi tersebut akan ditempa oleh seorang pandai besi untuk menjadikannya besi itu bermanfaat bagi orang lain, agar besi itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
begitu juga ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi, menjadikan diri kita lebih bermanfaat lagi. Ikhwatal Islam, hari ini kita berada di bulan Ramadan. Kita berada di bulan yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa sebulan namanya. Berpuasa dari pagi hingga petang. Yang tidak lain hikmah dari perintah, hikmah diwajibkannya puasa adalah untuk agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ya, supaya kalian lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang takwa, maka terbetik di benak kita, apakah itu takwa? Apa hakikat ketakwaan? Dan bagaimana cara kita mendapatkan ketakwaan tersebut? Definisi takwa. Takwa secara bahasa adalah melindungi diri, yaitu hendaknya seorang hamba melindungi dirinya dari apa yang dia takuti dan apa yang dia khawatirkan. Talq bin Habib Al-Anazi rahimahullah, seorang ulama dari tabi'in, beliau berkata, takwa adalah anta mala bi ta'atillahi ala nuri minallah. Itu hendaknya kita beramal, mengamalkan perintah-perintah Allah ala nuri minallah, atas cahaya dari Allah. Wa antarju rahmatallah, mengharapkan rahmat Allah. Wa antatsruka maksiatallah ala nuri minallah. Itu hendaknya kita meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah ala nuri minallah, atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa anta khafa adzaballah. Hendaknya kita takut terhadap siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari definisi talq ini, ya, dari definisi Talq bin Habib ini ada 3 hal. Hakikat takwa itu harus ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama yaitu amal, yang kedua iman, dan yang ketiga ikhlas. Yang pertama amal. Amal yaitu hendaknya kita mengamalkan, mengerjakan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada setiap hambanya, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan yang dilarang terhadap hambanya. Dan tentunya ketika kita mengamalkan, ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah telah perintahkan kepada kita, maka sudah semestinya kita mengamalkan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang mengamalkan, orang yang mengerjakan suatu ibadah dengan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka seluruh amalannya tertolak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, yang amalan tersebut tidak ada landasannya dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak. Jadi yang pertama adalah amal, yaitu kita mengerjakan ibadah, mengamalkan perintah-perintah Allah harus dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu iman. Yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, menanggapi dari perkataan Talq bin Habib Al-Anazi, ala nuri minallah.
di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya itu adalah sebagian dari iman. Karena setiap kita mengerjakan amalan, setiap kita meninggalkan maksiat, maka itu harus dilandasi dengan iman. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah kita harus hendaknya ikhlas. Kita mengamalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita harus ikhlas. Semata-mata tujuannya adalah untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. Dan bagi barang siapa yang mengamalkan ketiga hal tersebut, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Yaitu yang pertama beramal, yang kedua beriman, dan yang ketiga ikhlas ketika menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Ikhwatal Islam, para pemirsa Arkan School TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, di bulan yang suci ini, hendaknya kita lebih memaksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita hendaknya lebih fokus, lebih optimal lagi dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seorang mukmin sejati, seorang Islam, ia ibarat sebatang besi. Semakin ia ditempa, semakin ia diberikan cobaan, maka ia pun semakin kuat, maka ia pun semakin lebih berguna lagi. Dan jangan sampai kita seorang Islam, seorang Muslim, seorang mukmin itu seperti ibarat kayu yang semakin ditempa, semakin ia dipukul, semakin ia diberikan cobaan, maka ia pun semakin rapuh dan semakin retak. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.